Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia menurut teori Out Afrika. Berdasarkan teori Out Afrika, mayoritas nenek moyang bangsa Indonesia asalnya bukan dari tanah Indonesia melainkan berasal dari Afrika. Dalam hal ini, nenek moyang Indonesia dipercaya pernah tinggal di wilayah-wilayah Afrika kemudian berkembang hingga hampir seluruh wilayah Afrika. Latar belakangnya, teori ini dikenal dengan teori Out Afrika. Teori Out Afrika menyebut Homo sapiens pertama muncul di benua Afrika. Mereka kemudian menyebar ke seluruh dunia antara 200.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Menurut teori Out Afrika, semua manusia modern yang hidup saat ini berasal dari Afrika. Menurut teori Out Afrika, nenek moyang yang berasal dari Afrika bukan hanya nenek moyang bangsa Indonesia saja, tetapi nenek moyang dari bangsa-bangsa Asia lainnya juga dipercaya berasal dari Afrika. Tanduk Afrika atau kawasan Timur Afrika yang saat ini menjadi beberapa negara seperti Ethiopia, Somalia, dan Djibouti merupakan wilayah terbanyak yang menjadi tempat tinggal nenek moyang bangsa Indonesia terdahulu. Teori Out Afrika juga didukung oleh seorang ahli genetika yang bernama Max Ingman. Dengan dukungan dari ahli tersebut, walaupun di sisi lainnya masih banyak yang sulit untuk mempercayai akan adanya teori sejarah nenek moyang manusia ini. Teori yang diciptakan oleh James Watson dan tim ditemukan melalui sebuah penelitian yang menggunakan ilmu genetika, yaitu melakukan penelitian DNA deoksiribonukleik acid mitokondria. Dalam penelitian ini, DNA yang digunakan diambil dari perempuan atau laki-laki. Dengan kata lain, teori ini menggunakan data genetika dan arkeologi. Setelah mengalami perkembangan, nenek moyang bangsa Indonesia juga dipercaya berpindah tempat atau bermigrasi dari Afrika menuju Asia Barat. Hal ini kurang lebih terjadi pada sekitar 150.000 hingga 200.000 tahun yang lalu. Bagaimana caranya nenek moyang Indonesia yang dipercaya berasal dari Afrika bisa datang menuju ke Asia Barat? 150.000 hingga 200.000 tahun yang lalu diperkirakan perairan antar benua tidak begitu tinggi atau kedalaman air lautnya dangkal. Jalur yang digunakan manusia purba agar sampai ke benua Asia dan Australia adalah jalur lembah Sungai Nil. Pada jalur ini, mereka yang bermigrasi akan melewati semenanjung Sinai, kemudian ke arah utara melalui Arab Levant. Sementara itu, jalur kedua adalah jalur Laut Merah. Bahkan, keberadaan manusia Afrika masih bisa dibuktikan dengan adanya fosil laki-laki di Danau Mungo. Ciri-ciri teori Out Afrika. 1. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, mereka manusia purba berburu dan meramu. 2. Manusia purba mampu untuk berlayar, merakit perahu dan teknik-teknik dasar merakit perahu. 3. Mempunyai kepandaian dalam menghitung rasi bintang. 4. Hidup secara nomaden atau berpindah dari tempat yang satu ke tempat lainnya. 5. Pandai menggunakan bambu dan kayu untuk bertahan hidup. Bukti peninggalan teori Out Afrika. Menurut catatan Hasnawati dalam Sejarah kelas 10 2020 halaman 11, temuan fosil manusia purba berupa tulang belulang Homo sapiens tertua ditemukan di Afrika. Dari penemuan ini, maka diklaim bahwa manusia modern sekarang yang ada di seluruh dunia berasal dari sana. Penemuan fosil itu berlokasi di sekitaran Sungai Omo, Ethiopia, daerah Timur Afrika. Selain itu, ada juga bukti lain dari penelitian DNA mitokondria. Dengan DNA ini, sel bisa memberikan gambaran suatu generasi ke generasi selanjutnya. Dari penelitian tersebut yang dibandingkan dengan DNA fosil, hasil keserupaan mencapai 99%. Selain itu, penjelasan sebelumnya yang menyebut ada 3 tahap penghasil generasi baru juga masih dipertanyakan. Penelitian menyebut tidak ada pencampuran DNA dari Homo sapiens murni dengan makhluk lain yang tinggal di Nusantara atau wilayah lainnya. Dengan kata lain, manusia purba asal Afrika ini datang dan menggantikan populasi terdahulu.
Berikut ini adalah gambar fosil Homo sapiens yang pernah ditemukan di salah satu gua di Israel. Fosil ini dinamakan fosil Mislia karena ditemukan di dalam gua Mislia. Menurut laporan yang dituliskan dalam jurnal Science, fosil ini ditemukan di sebuah celah sempit di barat Gunung Karmel, Israel. Dan konfirmasi dari IED, autor dari Israel bernama Herskovit dari Tel Aviv University, temuan fosil terbaru dari manusia purba ini adalah spesies Homo sapiens paling tua di dunia. Anatomi yang sama dengan manusia modern pada abad setelah Masehi, namun dalam interpretasi yang tentunya berbeda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.